Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya dan diberikan semangat khususnya selama mengikuti pelatihan ini. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai membuat kelas virtual dengan Microsoft Teams. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Ya, namun sebelum membahas langkah-langkah membuat kelas di Microsoft Teams, perlu Bapak Ibu ketahui, dengan nanti Bapak Ibu membuat kelas di Microsoft Teams ini, maka ada banyak sekali kelebihan-kelebihan dan manfaat yang dapat Bapak Ibu rasakan, yaitu diantaranya kita bisa memberikan penugasan, memberikan buku catatan siswa, membuat postingan, bahkan bekerja sama dengan sesama guru lainnya ya. Jadi dalam satu tampilan Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk meeting, juga bisa untuk pengelolaan kelas seperti penugasan dan catatan serta pengumpulan tugas. Oke, kita bahas yang pertama. Langkah awal tentunya silakan Bapak Ibu buka aplikasi Microsoft Teams atau melalui web ya, web Microsoft Teams di teams.microsoft.com. Kemudian masukkan akun dan password Bapak Ibu. Selanjutnya langkah pertama yaitu klik Teams ya. Kemudian nanti akan tampil di pojok kanan atas tulisan bergabung atau membuat tim, join or create team. Nah, kalau di tampilan pada seluler, menunya berada di paling bawah. Tampilan menu berada di bawah, klik Teams, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Ya, kemudian di layar laptop akan muncul seperti ini ya, atau di PC ada dua pilihan, membuat tim atau bergabung dengan tim menggunakan kode. Nah, karena kita akan membuat kelas atau membuat tim, maka pilih buat tim or create teams ya. Kalau di tampilan seluler, pilih create new team atau buat tim baru. Nah, kemudian akan tampil 4 pilihan, diantaranya ada kelas, PLC, staff, others. Ya, ini kalau di laptop akan tampilannya seperti ini, sedangkan di seluler menunya ke bawah seperti ini ya tampilannya. Nah, kita pilih kelas. Ya, untuk penjelasannya nanti ada di tampilan berikutnya. Kita pilih kelas. Nah, kelas itu adalah wadah di mana guru sebagai pemilik kelas dan siswa sebagai anggota. Jadi ini kegunaannya bisa untuk membuat tugas, kuis, catatan, dan memberikan peserta didik ruang privat ya, ruang privasi untuk dia mencatat dan mengumpulkan tugas di kelas notebook. Sedangkan PLC ini adalah wadah atau ruang tempat sesama guru atau sesama pendidik untuk bekerja sama. Jadi bisa mungkin sesama teman KKG atau MGMP gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya keempat ini sama, hanya yang membedakan mungkin fitur-fiturnya saja ya. Dan fitur-fitur itu juga bisa ditambahkan secara manual. Lalu ada staff, ada others ya. Others ini lebih ke pembuatan tim yang sifatnya non formal. Nah, kita lanjut. Setelah tadi memilih kelas, kemudian akan tampil seperti ini di layar PC atau laptop. Nah, buat nama kelas yang Bapak Ibu inginkan, atau di pelatihan ini kita seragamkan nama kelasnya, yaitu diawali dengan nama Bapak Ibu, kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Contohnya di sini Nursya Aini strip matematika. Jadi supaya nanti ketika saya mengecek kelas yang Bapak Ibu buat itu supaya terurut sesuai dari daftar nama gitu, dan saya mudah untuk melacak.
Kemudian di deskripsi ini boleh dikosongkan atau boleh diisi ya. Boleh diisi dengan biodata Bapak Ibu atau mungkin ya keterangan, penjelasan yang lain-lainnya. Di tampilan seluler seperti ini tampilannya hampir sama. Nah, jika sudah, klik berikutnya. Kalau di seluler klik tanda checklist yang di pojok kanan atas ini. Ya, kemudian kita akan menambahkan siswa ke dalam kelas yang baru saja kita buat. Ada 3 cara untuk menambahkan siswa atau anggota kelompok ke kelas kita. Yang pertama yaitu add member atau tambahkan anggota. Nah, ini siswa masuk ditambahkan oleh pemilik kelas. Yang kedua yaitu get link to team, dapatkan tautan ke tim. Ya, cara ini guru membagikan link kepada siswa atau kepada anggota kelompok melalui email, WA, Telegram, dan lain-lain, melalui media sosial. Nah, kemudian siswa klik link tersebut, kemudian nanti menunggu konfirmasi diterima atau tidak oleh pemilik kelas atau oleh guru yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu share a code ya, atau bagikan kode. Jadi ini siswa masuk ke dalam kelas yang kita buat melalui kode kelas. Ya, kita bahas yang pertama yaitu menambahkan siswa ke kelas Teams dengan add member atau menambahkan anggota. Nah, ketika kita tadi melanjutkan proses yang sebelumnya, maka akan tampil ke sini ya. Nama siswanya bisa kita isi, bisa kita ketik nama anggota kelompok atau nama siswa. Silakan Bapak Ibu nanti ketik atau masukkan nama anggota kelompok Bapak Ibu, nanti akan saya buat ya, masukkan sebagai siswa. Atau bisa dilewati saja, jadi nanti anggota kelompok Bapak Ibu bisa masuk menggunakan kode ya. Nah, kemudian masukkan nama instruktur atau di sini berarti nama saya sebagai rekan guru agar nanti kami ya, saya dan tim instruktur yang lain bisa mengecek kelas yang Bapak Ibu buat. Ya, untuk anggota kelompok di sini kita tidak bisa memasukkan orang lain ya Bapak Ibu. Kita hanya bisa memasukkan orang yang sama-sama memiliki domain yang sama dengan kita. Nah, domain akun yang kita gunakan adalah pelatihan.eguru.id. Nah, kemudian kalau di tampilan seluler ya sama seperti tadi, ketik atau masukkan nama anggota. Ya, nanti akan muncul sendiri. Kemudian kita klik nama tersebut. Lalu untuk nama gurunya juga sama, masukkan nama instruktur sebagai nama guru. Jika sudah selesai, klik tanda checklist yang di pojok kanan atas. Nah, jika di laptop, klik lewati ya, maka akan masuk ke langkah berikutnya. Ya, cara yang kedua, menambahkan siswa oleh guru, bisa juga setelah kelas itu tampil, setelah ubin kelas itu tampil di beranda, ya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik ubin atau ubin Teams atau ubin kelas ya, yang kotak-kotak ini namanya ubin. Bisa diklik, maka nanti akan tampil tampilan kelasnya, akan terbuka tampilan kelasnya, atau bisa juga klik titik 3 yang ada di ubin ini. Ya. Atau bisa juga klik titik 3 yang ada di dalam kelas ini. Setelah Bapak Ibu klik ubin ini, maka akan masuk ke dalam tampilan kelas. Lalu nanti di samping nama kelas ada titik 3. Ya, itu diklik, nanti akan keluarnya sama seperti ini. Akan muncul pop-up seperti ini. Lalu pilih tambahkan anggota. Ya, jadi misalkan tadi setelah Bapak Ibu men-skip atau menambahkan anggota ternyata ada yang ketinggalan. Nah, bisa juga ditambahkan selanjutnya ya. Ya, jika di tampilan seluler sama ya, klik Teams, kemudian pilih kelas yang Bapak Ibu buat, lalu klik titik 3, kemudian pilih Manage Members. Jadi kalau di HP atau di seluler pilihannya Manage Members.
Kemudian nanti akan muncul tampilan nama-nama anggota. Jika belum ada anggotanya maka masih kosong ya. Lalu klik tombol berwarna biru yang gambar orang ini, yaitu tambahkan anggota. Ya. Berikutnya, cara yang kedua, menambahkan siswa ke kelas Teams, yaitu dengan cara get link to team atau dapatkan tautan ke tim. Ya, sama caranya seperti langkah yang sebelumnya. Klik titik 3 yang ada di ubin Teams atau masuk ke dalam kelas, kemudian di samping nama kelas ada titik 3, diklik, lalu pilih dapatkan tautan ke tim atau get link to team. Cara ini tidak bisa dilakukan di seluler ya. Jadi memang lebih lengkap itu menggunakan PC atau laptop. Kemudian akan muncul tautannya atau linknya. Silakan di copy link kelas tersebut, kemudian dibagikan ke siswa atau ke anggota kelompok, bisa melalui media sosial seperti WA, Telegram, dan lain-lain. Ya, atau jika Bapak Ibu ingin memperpendek link tersebut, bisa menggunakan gg.gg atau bit.ly atau SID ya, dan sebagainya. Di copy link tersebut, kemudian di customize. Jadi Bapak Ibu silakan pilih misalkan nama linknya ingin yang lebih unik gitu ya. Kemudian di customize lalu shorten URL. Nah, ini contohnya, contoh memperpendek link di gg.gg, copy link kelas lalu di customize, misalkan kelas matematika 8A tanpa spasi, atau kalau pakai spasi nanti biasanya akan dipisahkan oleh tanda strip. Tidak bisa menggunakan tanda titik ya, biasanya kalau di memperpendek link. Nah, kalau sudah excellent, muncul kata excellent, berarti link yang kita buat itu belum ada yang menggunakan. Nah, kemudian kita perpendek atau di shorten URL. Setelah itu di copy dan siap dibagikan kepada peserta didik atau kepada anggota kelompok. Ya, berikutnya cara menambahkan siswa ke kelas Teams. Cara yang ketiga yaitu menggunakan kode kelas. Sama langkahnya, yaitu klik titik 3 pada ubin kelas atau di tampilan dalam kelas, lalu pilih kelola tim. Pilih kelola tim. Kelola tim atau manage tim. Nah, ini juga sama, tidak ada di fasilitas di seluler ya. Jadi memang di laptop atau di PC itu tampil aplikasinya lebih lengkap dibandingkan di HP. Ya, selanjutnya setelah tadi memilih kelola tim, kemudian pilih pengaturan atau setting, lalu kode tim atau tim code, kemudian generate atau buat. Nah, nanti akan muncul kode kelasnya, kode kelas yang Bapak Ibu buat. Jika dirasa kode kelas itu kurang unik atau terlalu kompleks, Bapak Ibu bisa mengatur ulang atau reset ya sampai menemukan kode yang cukup unik. Sebaiknya hindari kode yang terdiri dari angka 0 dan huruf O karena itu mirip ya. Jadi sebaiknya cari kode yang mudah dihafal dan tidak terlalu kompleks. Jika sudah menemukan, kemudian klik salin. Gitu ya. Cara ini juga tidak bisa dilakukan di HP ya Bapak Ibu. Jadi di HP itu tidak ada fasilitas untuk share kode atau kode kelas. Memang yang lebih lengkap yaitu fasilitas di laptop. Ya, ini tadi cara penjelasan mengenai cara menambahkan siswa ke dalam kelas. Ada 3 cara, dan yang paling efektif memang dengan kita sebagai guru yang menambahkan siswa ke kelas kita. Karena otomatis siswa itu akan masuk dan kita tidak perlu menunggu lama. Kalau kita share link, itu kita harus konfirmasi apakah siswa tersebut kita terima atau tidak gitu. Sebelum kita konfirmasi maka siswa tidak bisa masuk ke dalam kelas. Jadi menunggu konfirmasi dari kita. Dan begitupun dengan cara kode ya. Maka kita menunggu siswa untuk bergabung dengan menggunakan kode.
Jadi kalau ingin praktisnya memang kita yang menambahkan siswa atau anggota kelompok kita satu persatu. Ya, itu tadi cara penjelasan mengenai cara menambahkan siswa ke dalam kelas. Semoga bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.